Video Kain, pembelajaran berbasis PJBL ketika kehidupan telah berhenti. LPTK UIN Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2024. Nama Ayu Lutfi Maisita Adaha, NIM 2401111036, tempat tugas SDN Rerante, LPTK UIN Mataram, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis PJBL dengan tema Ketika Kehidupan Telah Berhenti, materi pelajaran PAI semester 2 kelas 5 kurikulum merdeka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa kita berdoa. Coba. 3 kita berdoa. Kita berdoa aja. Salah caranya biar sehingga tidak kesyuruhan jika berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jinnas al-qadikan tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa ahlu ahdirana rahmatullahi wa barakatuh Iqru il-hidayah وأن أنزلنا علينا وعلى رزقنا وعلى الفزنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا عليم يا قريب يا الله أنت ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربنا وافضل يرحمي صغيرا فنسمع بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baru setelah itu kita akan seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional. Kenapa kita menyanyikan lagu wajib nasional di setiap kita memulai pelajaran? Karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa kan? Sabang sampai Merauke, saya pura-pura. Satu kali jauh berjaya.
Indonesia, Indonesia raya berjanji padamu menentukan air Indonesia. Bersama sampai Indonesia berjanji Indonesia. Negara kita merupakan negara yang kaya banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Ya, nah, pertama semua sebelum kita mulai belajar menurut kita ya. Alvin Adrian Bakti, Febrian Jayadi, Hilman Maulana, M. Hafizah. Nah, berarti semuanya Pak. Semuanya atau alhamdulillah semuanya saya sudah siap belajar hari ini? Sudah mandi? Sudah. Benar. Mandi anak yang segar badannya, tak ngantuk jadinya enggak belajar. Buku hari ini kita masuk ke materi kejadian hari akhir. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian hari akhir, iman kepada hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir. Masih ingat kan minggu lalu kita belajar yang itu. Sekarang kita sambung masih di pelajaran 7, tapi materinya tentang kejadian hari akhir dan hikmah dan iman kepada hari akhir. Bukan materi yang lagi ya, yang minggu ada. Sebelumnya guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu menceritakan perjalanan peristiwa hari hadir dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kalian mampu menceritakan kejadian hari perjalanan nanti di hari akhir. Yang kedua yaitu mampu menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. Nanti kita akan belajar apa itu kalimat tarjih. Terus kalian bisa nggak nanti jelasin ke guru bertanya kalian ya. Makanya nanti diperhatikan apa yang guru sampaikan, apa yang guru sampaikan belajar perhatikan. Yang ketiga yaitu peserta didik menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Dan selanjutnya yaitu kalian akan mampu membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok. Ya, kita mulai pelajaran kita ke materi kita. Guru mau bertanya. Pernah nggak kalian melihat orang yang meninggal dunia? Nah, jadi kita hari ini yaitu berkaitan dengan kejadian setelah mati atau meninggal dunia, ya. Oke, sebelumnya ibu guru mau sampaikan pokoknya ya. Ini tadi sudah guru sampaikan dengan pembelajarannya ya. Sekarang kejadian hari akhir ini ya, setelah hari kiamat nanti, setelah semua makhluk hidup di dunia ini mati dan alam semesta ini hancur, maka akan ada
kehidupan tadi. Setelah ini yaitu kehidupan kita di akhirat. Apa saja fase-fase atau tahap-tahap yang akan kita lalui nanti? Ini dia ada 5 ya. Ada yang pertama nih. Setelah hari kiamat terjadi, maka manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang di alam akhirat. Manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ini dia tahapannya. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan. Nantinya setelah kita meninggal, kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita dibangkitkan? Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Ya, kita akan ditanya di dunia itu ngapain aja sih? Kalian beribadah enggak? Kalian melakukan perbuatan yang baik atau enggak? Kalian ada selanjutnya kalian melakukan perbuatan yang tercela, melakukan perbuatan maksiat. Nanti semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya. Setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan. Ada yang namanya yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar. Hari berkumpul, kita akan ditemukan di suatu tempat. Semua manusia yang ada di seluruh bumi ini, tahu dengan Indonesia lah, tahu dengan Allah, terlaku manusia, binatang, makhluk hidup, intinya ya. Semua makhluk hidup akan dikumpulkan di padang mahsyar, namanya di padang mahsyar itu kita akan dikumpulkan semuanya nanti di sana. Setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan, di mana semua amal ibadah kita akan ditimbang, akan diukur, akan dihitung. Misalnya perbuatan baiknya lebih berat daripada perbuatan buruknya, mending timbangan. Namun lebih duit pegawai salami, mending timbang. Sudah jelas, ya. Kalau timbangan yang baik lebih berat, maka apa? Balasannya tentu surga. Tapi kalau timbangan kejelekannya malah sebaliknya, timbangan salengin, perbuatan salengin sama beratan. Lamun ada berarti ada kita berarti tersisa tapi itu terus nomor tambah juga kecuali kita namun kan perbuatan yang baik lebih berat ketimbang perbuatan yang jelek, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalau sebaliknya kan masuk ke neraka. Selanjutnya yaitu yang tadi Guru bilang, Yaumul Mizan, hari penimbangan. Timbang dia gara-gara lain itu kan. Dan soalnya kata bilang ini. Terus yang terakhir tentu pada semua sudah diperhitungkan perbuatan kita yang di dunia ini semuanya sudah itu sudah ditimbang nanti oleh para malaikat. Itu ada namanya Yaumul Jazaa atau hari pembalasan. Ya, semua perbuatan kita ya akan dibalas. Jika lebih banyak perbuatan baiknya akan dibalas surga. Tapi jika lebih banyak perbuatan jelek yang dilakukan ada perbuatan buruk, maka tentu
balasannya neraka. Kalau tidak pernah sholat selama di dunia, maka balasannya neraka. Oleh karena itu, marilah kita hidup di dunia ini dengan selalu berbuat baik. Ya, sudah apa kata tadi sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Coba Bung tanya. Perbuatan mencuri baik atau buruk? Pergi sholat ke masjid baik atau buruk? Baik. Bisa bedain? Nah, bisa. Berarti kalian sudah membayar. Namanya ya kalau selalu bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, berarti sekarang tinggal kalian yang melakukannya, memikirkannya, memilih mau berbuat baik atau berbuat buruk. Ini dari bagus atau aneh? Bagus. Kan cuma tahun mikir. Sudah pasti mana? Nah, selanjutnya yaitu hingga beriman kepada hari akhir. Yang pertama ada dua bagian ini beriman kepada hari akhir ini. Yang pertama yaitu kalimat nanti. Coba olah adalah. Ya, terima kasih Olan. Nah, kayu tadi sering kita ucapkan kalau tertimpa musibah. Kok tadi masa ini iya juga kita artinya apa namanya dengan Allah dan sebelumnya jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia maka ucapkan bersedih boleh orang kita manusia tahu panik, tahu sedih, tahu senang, tahu bahagia, lagu-lagu tua terbaik besar. Emang Allah Taala yang dipilih harus sih kita kayak orang bisa pernah yang gimana bapaknya. Sedih pasti sedih. Kita juga nanti kalau misalnya kita meninggal pasti sedih ya. Tapi kita harus ikhlas karena orang tua, saudara, harta benda yang kita miliki itu semua milik Allah. Pasti suatu saat akan kembali kepada pemiliknya. Istilahnya itu dia tidak udah kita kita sama ada naik ke kamu tidak dari mina kamu tadi tidak dari anak ini dari sesuatu suatu saat membeli baik si Allah Taala sudah ini dengar kan Allah yang punya suatu saat kalau dia ingin Allah Subhanahu Wa Taala mau mengambil orang tua kita mau mengambil saudara kita mau mengambil harta benda yang kita miliki maka kita harus ikhlas
belajar di kelas walaupun itu sulit karena memang orang tahu lah yang punya. Kalau dia sementara yang punya kan ada dikasih pinjam. Baju mana batu dah tinggal atur dengan tetap. Menamai batu dengan sini apa deh? Bau tamu sini apa deh? Deh sangat dia kan itu sama dia. Pindah deh. Nah itu maka kalimat terjing ya. Udah tahu kan kalimat itu? Terus, nah, yang kedua yaitu poin atau bab yang kedua dari hikmah dari ayat yaitu kita akan membahas hikmah kita beriman kepada hari akhir. Baca banyak banget tuh. Hikmah beriman kepada hari akhir. Memotivasi manusia untuk taat dan bergerak dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hanya ketaatan dan keikhlasan ibadah yang melakukan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi hikmah kita beriman kepada hari akhir yang pertama yaitu memotivasi diri kita manusia. Kita manusia motivasi diri untuk taat serta ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Apa maksudnya motivasi? Berikan semangat atau dorongan bagi diri kita. Masa sasa untuk maju, masa sasa penuh ada seri pacu, seri semangat beribadah kepada Ta'ala. Namun kita tahu arahnya hukuman atau untuk ganjaran yang akan kita terima ketika kita meninggal dunia. Tentu kita akan merasa termotivasi lebih semangat lagi untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu takut mengerakut sering pacung. Nih, ini kami sering pacung dalam ibadah. Ya, sebenarnya bakal terkait hikmah yang pertama ya. Ada selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, pulpen yang kedua baca. Yang selalu Mawas diri berhati-hati dalam beribadah karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. maksudnya yaitu kita harus selalu mawas diri. Apa mawas diri? Waspada. Tahu jangan waspada? Tahu? Waspada. Jaga diri bersalah. Hati-hati dalam bertindak. Apa yang dalam mikir dulu. Ano mereka? Abu Bonane mikir. Laut tama neraka. Itu namanya mawas diri. Borong kau lihat baik. Yang ngedeh beriman berpikir itu apa? Nah itu namanya mawas diri. Hati-hati sebelum melakukan perbuatan. Dengan apa ya pegawai pasti bertanggung jawab dengan daerah. Walaupun dia yang bisa. Deh. Terus yang ketiga, ya katanya kita
Beribadah hanya amal, hanya hanya amal ibadah batas yang akan menemani menemani kita di akhirat. ya. Nah, kita harus, maksudnya itu kita harus memperbanyak amal ibadah, perbuatan baik kita di dunia, karena nanti yang akan menemani kita di dunia itu adalah perbuatan atau hasil dari ibadah yang telah kita lakukan di dunia. Ada pernah dengar cerita di alam kubur itu siksa kubur? Nah, karena pasti pernah dengar di HP atau nonton TV yang dimulai Islam itu kan di dalam kubur itu tak tengah tengah, namun amal dan sholat ngawe. Tapi kalau kita di dunia sering melakukan perbuatan baik, maka kubur kita menjadi dua dan terang. Atau kan ke situ aku banget besok itu nih dan mungkin keluarga kami dengan petara saya jadi dengan mati kita jadi keluarga saya tidak tahu nggak ada, makanya kita tidak kubur itu sendiri, kecuali ada amal ibadah kita selama itu di dunia itu yang akan menemani kita. Amal baca Al-Quran, amal tak sembahyang, ya tak deh, amal kira pribadi, kalau pergi ke majelis taklim itu yang akan menemani kita nanti di akhirat. Nah, yang terakhir yaitu berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Nah, maksudnya yaitu kita selalu berusaha menjadi lebih baik. Istiqomah. Apa yang istiqomah? Teguh pendirian, tetap tak gawe. Bisa sekarang saya merajin beribadah. Beribadah sama bisa istiqomah. Deh apa? Teman-teman, ada kayak rajin beribadah, rajin sekolah, belajar. Nah itu bukan istiqomah. Istiqomah itu selalu terus-menerus mengerjakan perbuatan baik sampai mati sehingga umur negara dengan tahu kita dapat masih sehat. Kami ini ditahu semangat sama hati. Negara ini umur mereka memang datang aja, tapi kita mati. Ya, semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Beke nyawa mati. Bedoi, lalu ini mati. Apalagi yang siun teh. Misalnya kalau tak ada enggak perjanjian yang bisa dilakukan hapus. Ayo, saya mak juga yang tak hidup umur semuanya kayak mati. Jadi kalau memang mau datang umur saya perjanjian kalau tak ada nih, nah dia pelajaran ini ya. Ada yang tanyakan? Sudah mengerti? Sudah berarti dulu sekarang akan ambilkan kalian video pembelajaran ya. Tadi dulu sudah tampilkan slide PowerPoint. Sekarang aku ingin tampilkan sambungan dari video yang kemarin ini ya.
kejadian akan manusia. Yang pertama yang dibahas atau hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan hari dunia. Yang kedua yang menyemaskan atau hari berkumpul, hari di mana manusia dikumpulkan di dua tempat yang dua, yaitu pada mahsyar. Yang ketiga yang kita artinya hari penghitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Tahapan selanjutnya yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan makhluk di dunia harus ditanggungjawabkan. Dan tahapan terakhir yang akan dilalui manusia yaitu Yaumul Jazaa, artinya hari pembalasan. Hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya pada dunia. Perbuatan yang baik dan mendapat balasan yang baik, dan perbuatan yang buruk akan mendapatkan sakit dari Allah. Adapun saat melihat kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat takbir, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita dari Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Ada yang beriman dan kita dapatkan dengan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, motivasi manusia untuk selalu taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, agar manusia lebih hati-hati dalam beribadah. Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Yang keempat, berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah. Dan yang terakhir, yaitu senantiasa meningkat perilaku terpuji. Sama kan yang itu dilaksanakan? Nah, sudah disimak tadi. Sekarang guru mau bagi kelompok, ya, seperti kemarin kita akan berbagi kelompok. Guru akan memberikan kelompok, kalian akan memilih dapatnya yang mana ya. Ada namanya kelompok Yaumul Jazaa dan ada namanya kelompok Yaumul Mizan. Bukan. Yang Yaumul Jazaa sama Yaumul Jazaa, yang Yaumul Mizan sama Yaumul Mizan. Apa? Panggilan. Ya. Bisa. Bisa. Tidak. Jasa? Oke, ya samalah. Sekarang sama teman kelompoknya. Sama teman kelompoknya berdua juga. Kalian akan membuat tugas tentang konsep. Mana yang tapi jangan ikutin yang itu, harus kreatif. Deh, para menit satu deh. Deh, ini tampak nanti dia. Ayam mau di mana? Di bawah atau di sini? Di bawah. Oke. Ini buku kasih materinya. Kalian baca, lalu buat peta konsepnya. Ya, tulis nama konsepnya seperti biasa. Ya, ini peta konsep kan ya pilih. Tapi ingat kan? Kita tetap membuat. Nah,
Sekarang kalian buat peta konsep, contohnya seperti itu modelnya. Sama deh. Aku didik torot sana solahan harinya tidak. A few moments later. Itu aku tulis sendiri. Sudah? Dah. Nah, kumpulkan. Mau beli ilan biar anda tidak tahu. Rapiin dulu. Rapiin. Ini. Rapikan. Rapiin dulu kembali ke posisinya. Dulu akan memberikan kalian kalau ide apa ada peserta ide. Nah, ini batu, oke? Nih, ya. Lah, di baliknya itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya. Oh, ini enggak. Jangan. Jawab. Ya. Nani enggak jawab itu. Iya. Yang di depan itu nanti dulu yang lainnya. Yang ini yang kalian yang baliknya ini. Jawab. Nah, tulis namanya di depan. Allah. Ya. Guru kasih waktu 10 menit. Cukup? Ya. Akan dikerjakan. A few moments later. Namanya tulis nama. Jadi ada tahapan kejadian akhir ada berapa? Ada berapa? Tiga cuma. Yamun, Yamun, Masya, Yamun, Isak, Yamun, Yamun, Jazda ada 5. Terus hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama yaitu mengucapkan kalimat tadi atau kita jiwa ina indah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Terus hikmah beriman kepada hari akhir yang lain yaitu memotivasi diri agar selalu melakukan kebaikan. Apalagi itu beriman kepada hari akhir. Lebih berhati-hati dan bertindak, memperbanyak ibadah, terus berusaha selalu menjadi lebih baik dan istiqomah. Yang terakhir yaitu Jelasnya menunjukkan perilaku terpuji. nah, itu tadi ya. Lalu anak-anakku semua minggu depan ya adik juga sekaligus kesimpulan ada 5 tahapan hari akhir. Yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jasa. Hikmah berikan kepada hari akhir yang pertama itu mengucapkan kalimat takbir atau kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang itu memotivasi manusia untuk selalu berbuat baik. Itulah perasaan menyenangkan dari Allah. Terus mawas diri atau terhati-hati dalam bercinta. Yang ketiga memperbanyak
ibadah, lalu berusaha menjadi lebih baik dan istiqomah, dan yang terakhir yaitu Setiasa membuka langsung ujian. Nah, dulu mau kasih kalian PR. Nah, nanti PR-nya. Nanti mana bukunya? PR-nya yang itu setelah mempelajari materi ini, apa perbuatan baik yang akan kalian lakukan? Ya, perbuatan baik apa yang akan kalian lakukan? Ya, ingat perbuatan baik apa yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi ini? Ya, aku ya jauh perbuatan baik setelah belajar materi ini. Takut nanti kayak marah. Takut berarti harus mengetahui perbuatan yang baik. Apa perbuatan baik yang akan kalian lakukan setelah mempelajari materi? Ya, minggu depan kita akan beralih ke bab 8 atau pelajaran 8 bersama tema senangnya berteman. Ingat apa? Nah, senangnya berteman itu yang akan kita pelajari minggu depan. Oke? Baiklah. Itu mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.